Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Irfan. Ayo kita belajar lagi. Semangat hari ini untuk belajar? Iya, harus semangat. Karena setiap hari sudah selalu belajar? Iya, harus selalu belajar. Kemudian sebelum belajar silakan harus selalu berdoa ya, agar apa yang kita pelajari nanti mudah diterima, mudah dicerna, mudah dipahami, dan tentunya bermanfaat. Ya gitu ya anak-anak sekalian ya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bacaan, tentang teks. Ya, silakan kalian lihat. Dengan melihat seperti ini, kira-kira dari bacaan ini apa yang akan kita pelajari? Ya, siapa yang tahu? Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Paragraf. Nah, gitu ya. Jadi dalam bacaan tadi pasti ada paragrafnya. Kalau kita sudah belajar tentang bacaan, tentang teks dalam sebuah paragraf, nanti biasanya paragraf itu sama dengan alinea ya. Pasti ada yang namanya gagasan pokok, ada yang namanya gagasan pendukung. Baik, langsung saja kita mulai lagi. Kita kembali lagi ke teks tadi ya. Ya, silakan kalian lihat. Silakan kalian lihat. Ini teks bacaan ini dengan judul Pawai Budaya. Ya, lihat ya. Yang di atas ya, di atas selalu itu adalah judul ya. Jadi setiap bacaan pasti ada judulnya, tidak mungkin tidak. Ini judulnya adalah Pawai Budaya. Kemudian sebelum kita membaca, kita lihat dulu. Tadi kita akan bicara tentang paragraf ya. Paragraf itu ada cirinya, ada tandanya. Ya, silakan kalian lihat. Itu setiap kata yang menjorok, nah itu baru namanya alinea. Ya, salah satu ciri alinea adalah katanya itu menjorok ke kanan. Nah, itu ya. Lihat, ada tulisan tiap tahun. Yang pertama itu kalimat yang diawali dengan kata tiap tahun itu namanya paragraf atau alinea 1 ya. Berikutnya di bawahnya lagi itu ada tulisan di barisan pawai terdepan dan seterusnya, itu juga namanya paragraf lagi, namanya alinea lagi ya. Kemudian di bawahnya lagi di rombongan kedua diisi oleh rombongan dan seterusnya, itu juga paragraf lagi, itu juga alinea lagi. Kemudian apa lagi? Silakan kalian lihat. Pokoknya cirinya adalah tulisannya menjorok ke kanan dulu ya. Apalagi? Iya benar, yaitu rombongan dari Bali diikuti oleh ini ya. Ya ini ya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Maluku. Apalagi? Masih ada? Iya masih ada. Apalagi? Bunyinya kalimat awalnya? Iya ini, Dodi dan teman-teman sangat senang melihat pawai budaya ya. Nah, itu adalah cara mudah untuk mengetahui paragraf, cara mudah untuk mengetahui alinea. Pasti tulisannya menjorok ke kanan. Itu diawali seperti itu ya. Nah, baik. Kita lanjut ya. Kemudian kalau kita lihat bacaan ini, itu ada berapa alinea, ada berapa paragraf? Silakan dihitung. Berapa? Iya, ada 5. Ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, gampang kan? Iya, jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang alinea atau paragraf, seperti ini cara menjawabnya ya. Sekarang kita fokus bicara tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi sudah disampaikan di awal, nanti kita akan belajar tentang itu. Baik ya. Setiap bacaan biasanya pasti terdiri atas beberapa paragraf. Ini tadi sudah kita pelajari ya, ada 5 paragraf. Kemudian setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung ya. Ada gagasan pokoknya, ada gagasan pendukungnya, pasti ada 2 itu ya. Berikutnya, lalu apakah yang dimaksud dengan gagasan utama? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Ya, gagasan utama adalah
gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ya, pasti ada gagasan utama nanti setiap paragrafnya ya. Keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit atau implisit ya. Bisa dinyatakan secara langsung kelihatan, bisa juga terbesit di dalamnya ya. Implisit itu artinya terbesit di dalamnya. Gagasan utama yang eksplisit itu bisa kita jumpai dalam berbagai jenis paragraf, seperti jenis paragraf deduktif, jenis paragraf induktif, ataupun jenis paragraf campuran ya. Dalam jenis paragraf ini biasanya gagasan utama itu diwakilkan pada sebuah kalimat utama ya. Jadi setiap gagasan utama itu ada kalimat utamanya ya. Kalimat utama nanti bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat. Ini ya, awal kalimat dan di akhir kalimat, ataupun bisa di awal dan di akhir. Saya ulangi, dalam jenis paragraf ini gagasan utama itu diwakilkan pada sebuah kalimat utama, dan kalimat utamanya itu bisa terletak di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, itu kalimat utamanya seperti itu. Kalau gagasan utama secara implisit ya, itu umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif ya. Dalam jenis paragraf ini, paragraf implisit, gagasan utama tersebut itu ada pada seluruh kalimat ya, jadi menyeluruh ya. Kemudian ciri gagasan utama yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf hanya terfokus pada isi dari topik paragraf ya. Kalimat utamanya pun tersebar dan mendominasi paragraf. Itu namanya gagasan utama yang ada secara implisit. Baik, tadi sudah dijelaskan gagasan utama. Kemudian pasti ada gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Nah, apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Ya, gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Nah, kalau ada gagasan utama, maka dijelaskan oleh gagasan penjelas. Maka gagasan penjelas umumnya itu terdiri dari lebih dari satu kalimat. Tapi kalau gagasan utama biasanya satu kalimat, gitu ya. Jadi kemudian kalimat-kalimat yang mengandung gagasan penjelas ini maka dinamakan sebagai kalimat penjelas. Paham? Iya. Lalu apa cirinya gagasan penjelas? Nah, gagasan penjelas pun juga punya ciri, yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf berisi penjelasan, dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan utama tersebut. Nah, gitu ya. Bagaimana, paham? Sudah paham betul? Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan ya. Dari bacaan ini kita akan mempraktekkan ya. Ya, kita akan mempraktekkan mencari gagasan utama dan gagasan penjelas. Ya, ini ya. Langsung saya perlihatkan dua paragraf teratas ya. Tadi pawai budaya, kemudian ini ada paragraf 1 tiap tahun dan seterusnya, paragraf kedua di barisan pawai terdepan dan seterusnya. Baik, perlu kalian ketahui bahwasanya setiap paragraf itu sebaiknya atau idealnya ya terdiri dari satu kalimat utama ya, dan kalimat penjelasnya atau kalimat pendukungnya itu adalah 3. Nah, jadi setiap membuat sebuah paragraf sebaiknya minimal itu ada 4 kalimat. Ya, itu nanti ideal, bagus ya. 1 kalimat utama, 3 kalimat penjelas atau pendukung. Baik, kita mulai ya dari bacaan ini ya. Pawai budaya, saya bacakan ya. Tiap tahun warga Kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dodi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kak Rere pun terlihat tak sabar menanti.
terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, langsung kita bahas ya. Ini, perhatikan, satu paragraf ini ada berapa kalimat? Cara mengeceknya, silakan kalian lihat tanda titiknya. Tanda apa? Tanda titik. Setiap tanda, ada satu tanda titik, itu artinya satu kalimat. Ini ya, kita lihat kalimatnya ada berapa. Ini ya, ini ada tanda titik. Ya, ini ada tanda titik satu. Ya, ini kalimat berarti satu. Kemudian berlanjut, ini cari lagi. Ya, ini selanjutnya ini ada titik lagi satu. Berarti ada kalimat kedua. Berikutnya lagi. Iya, lewat ini ada titik satu lagi. Berarti ada kalimat ketiga, ada kalimat tiga. Berikutnya lagi, ya ini ada titik lagi tersebut 4. Ya ini ada lagi menanti 5. Ya ini ada lagi titik lagi 6. Ya berarti di paragraf pertama ini, di aliran pertama ini ada 6 kalimat. Ya ini bagus, sudah ideal karena sudah ada minimal 4 kalimat. Ya ini bagus ya. Nanti kalau kalian ada tugas membuat sebuah paragraf, sebuah alinea, silakan dibuat minimal ada 4 kalimat. Ya bagus ya, seperti ini. Baik, langsung saja kita bahas di manakah gagasan pokoknya, di manakah gagasan pendukungnya. Ya caranya seperti ini. Ya ini ya, baca kembali bacaan pawai budaya tadi sudah kita baca, kemudian suruh menemukan gagasan pokoknya ini, temukan gagasan pokoknya dan juga gagasan pendukungnya dari setiap paragraf. Ya ini lihat paragraf 1 nih ya, cari gagasan pokoknya tuh nanti tulis di sini. Nah nanti tulis di sini ya. Gagasan pokok nanti tulis di sini. Nah, kemudian gagasan pendukung tulis di sebelah sini. Nah, ini gagasan pendukungnya. Ini gagasan pendukungnya. Ini gagasan pendukungnya. Nanti tulis ya. Baik, kita kembali lagi ke bacaan. Kita lihat lagi bacaannya tadi ya. Ini bacaan tiap tahun warga Kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Kira-kira gagasan pokoknya itu ada di mana? Gagasan pendukungnya itu ada di kalimat berapa? Berarti kalimatnya di sini kita hitung ada 6 ya. Kalimat utama itu adalah yang dijelaskan atau sebagai inti ya. Jadi pokok bahasan alinea ini, paragraf itu membicarakan tentang apa? Itu namanya kalimat utama. Langsung saja ya, saya beri contoh langsung ya. Di sini kalimat utamanya, gagasan pokoknya itu ternyata ada di kalimat pertama. Ya ini ya. Kalimat pertama ini ada bunyinya ini. Tiap tahun warga Kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Ini adalah gagasan pokoknya ya, atau kalimat utamanya di sini. Nah, jadi nanti gagasan pokoknya jawabnya adalah ini. Tiap tahun warga Kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Nah, ini kan intinya di sini. Ide pokoknya itu di sini. Kemudian dijelaskan kalimat selanjutnya, kalimat penjelasnya yaitu ada di ya ini pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah ini nanti sebagai kalimat penjelas, karena ini nanti sebagai kalimat penjelas karena menjelaskan tentang pawai budaya di Kampung Badungan. Ada lagi ya berikutnya, setelah kalimat utama lainnya itu pasti kalimat penjelas, maka kalimat penjelasnya ini 1. Kemudian ini kalimat penjelas kedua itu ini, Dodi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian kalimat ketiga ini nanti juga sebagai kalimat penjelas. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kemudian ya kalimat keempat ini, Kak Rere pun terlihat tak sabar menanti, itu juga kalimat penjelas. Kemudian lanjut lagi ini yang kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudah jelas ya.
kalimat utamanya atau gagasan pokoknya itu ada di sini. Yang pertama ini. Ya, ini nanti jawaban sebagai gagasan pokok atau kalimat utama. Saya tulis ya. Ini nanti sebagai kalimat pendukung ya. Jadi nanti kalian mengisinya. Paragraf pertama gagasan pokoknya adalah yang Pak Irfan beri tanda kuning ini ya. Yaitu tiap tahun warga kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu isi sesuai dengan kalimat pendukung ini. Yaitu 1, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Titik. Kemudian yang kedua, Dodi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian yang ketiga ini dan seterusnya. Begitu ya caranya ya. Gampang sekali kan? Sudah paham? Sudah jelas? Iya. Diberi Pak Irfan contoh satu lagi. Ya, Pak Irfan akan memberi satu contoh lagi, yaitu di alinea selanjutnya atau paragraf selanjutnya, paragraf kedua ya. Setelah itu baru nanti kalian mengerjakan latihan ya, biar nanti kalian paham. Kalau sudah latihan nanti kan lebih paham. Baik, ya saya beri contoh yang kedua. Di barisan saya beri contoh lagi di alinea atau paragraf kedua ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Jawa Tengah. Titik. Beberapa laki-laki mengenakan beskap lengkap dengan belangkon dan keris. Titik. Kemudian di sampingnya beberapa perempuan cantik berbalut kebaya lengkap dengan sanggul dan selendang. Titik. Langkah mereka diiringi oleh suara gamelan musik tradisional dari Jawa Tengah. Titik. Ya, sebelum kita mulai kita lihat dulu lagi ya. Kira-kira paragraf ini ada berapa kalimat? Ya, seperti tadi kalian harus melihatnya dari tanda titiknya ada berapa. Kita cek ya. Ya, ini di bagian tengah ada 1. Ya, ini berarti 1. Berikutnya lagi mana lagi titiknya? Ya, ini di akhir tulisan keris ini ada lagi 1. Jadi ini 2. Kemudian mana lagi? Ya, selendang ini. Titik. Kalimat ketiga ada lagi? Iya, ini terakhir 4. Nah, ini paragraf ini ada 4 kalimat. Berarti sudah bagus, sudah ideal karena tadi sudah saya sampaikan kalimat dalam sebuah paragraf atau minimal ada 4. 1 kalimat utama, yang ketiga adalah kalimat penjelas, 1 pendukungnya. Baik, langsung saja kita cari lagi ya. Gagasan pokoknya yang mana? Kira-kira yang mana yang utama? Ide pokoknya tuh yang mana? Yang menerangkan yang lainnya. Ya, kira-kira yang mana? Kalimat yang keberapa? Dilihat. Iya, benar sekali. Yaitu ada di kalimat pertama ini. Ya, kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Gagasan pokoknya ini ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Jawa Tengah. Mengapa? Karena setelah ini ya, kalimat selanjutnya adalah menerangkan tentang rombongan dari Jawa Tengah. Apa itu? Ini ya. Ada beberapa laki-laki mengenakan beskap lengkap dengan belangkon dan keris. Itu kan menerangkan yang di atasnya. Kemudian di sampingnya beberapa perempuan cantik berbalut kebaya lengkap. Ini juga menerangkan di atasnya. Nah, itu artinya sebagai kalimat pendukung atau penjelas. Ya, sangat mudah kan? Iya, sangat mudah sekali. Jadi kesimpulannya, gagasan pokoknya, kalimat utamanya adalah di pertama. Kemudian gagasan pendukungnya, kalimat pendukungnya, kalimat penjelasnya ada di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat 4. Nah, mudah sekali kan? Iya, mudah sekali. Ya, nanti kalian mencoba latihan ya, mengerjakan ini saja. Alinea ini, alinea ketiga, dan alinea keempat. Ya, nanti kalian latihan di rumah yaitu mengerjakan ini alinea ketiga ini dan alinea keempat. Ya, 2 saja. Cari sama seperti tadi, gagasan pendukungnya dicari ini ya. Dicari gagasan pokoknya dan juga gagasan pendukungnya, seperti yang Pak Irfan tadi sampaikan. Ya, nanti silakan dikerjakan di buku tulis kalian.
Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Ya, tadi sudah Pak Irfan sampaikan bahwasanya setiap teks bacaan pasti akan tersusun atas beberapa paragraf ya. Ini ya, beberapa paragraf. Kemudian setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan juga atau disebut sebagai gagasan utama atau ide pokok. Ya, itu ya. Gagasan pokok sama dengan ide pokok atau gagasan utama. Kemudian pengertian gagasan pokok itu adalah ide yang melandasi. Gagasan pokok adalah ide yang mendasari. Gagasan pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Kemudian ini pasti memiliki fungsi. Fungsinya adalah ini. Ya, fungsi gagasan pokok adalah itu ini sebagai pokok patokan ya, sebagai pokok patokan atau dasar acuan suatu paragraf. Baik, letak kalimat utama itu tadi sudah disampaikan pasti ada di 3 tempat. 1, ada di paragraf deduktif. Ini ya. 1, ada di paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya itu di awal kalimat. Nah, deduktif di awal kalimat. 2, ada di paragraf induktif. Induktif itu ada pasti di akhir kalimat. 3, yaitu di paragraf campuran, artinya kalimat bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga di akhir paragraf ya. Ya. Kemudian untuk memudahkan ini ya, mengingat-ingat ini ya, kalau patokan Pak Irfan yang namanya deduktif itu pasti di awal kalimat, yang induktif pasti di akhir kalimat, yaitu huruf D, awalnya kan huruf D. Nah, kemudian deduktif kan D, dan induktif huruf awalnya kan I. D sama I duluan mana? Duluan D, berarti D itu artinya di awal kalimat. Berarti paragraf deduktif di awal kalimat, kalau paragraf induktif di akhir kalimat. Itu untuk cara memudahkan mengingat-ingat. Jadi ya anak-anak sekalian ya begitu anak-anak sekalian cara mempermudah untuk mengingat. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Apakah sudah paham? Ya, harapannya kalian sudah jelas dan paham. Nanti kalau misalkan belum jelas atau paham, boleh diulangi materi ini ya, boleh diulang, dibaca-baca kembali. Sampai di sini dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Namun Pak Irfan selalu berpesan ya, selalu belajar ya, selalu belajar walaupun sejenak. Yakinlah kalian mampu, yakinlah kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.